Misteri Foto Pemuda Hitam Legam. Selamat mendengarkan. Tuan muda, Anda sudah melihat-lihat semua properti milik perusahaan Quantum Entertainment. Sekarang, kemana Anda akan pergi? Tanya Tuan Baron kepada Joe William. Tuan Baron, aku harus kembali ke asrama. Aku takut kemalaman. Jika aku sampai kemalaman, nanti ketakutnya aku akan mendapat hukuman dari kepala asrama. Ujar Joe yang memang tidak ingin membuat masalah, sesuai dengan pesannya ditekankan oleh ayahnya. Tuan muda, mari saya antar ke asrama. Oh, tidak boleh. Tidak boleh dan sungguh tidak boleh. Aku tidak ingin nanti semua orang tahu bahwa aku adalah tuan muda dari keluarga William. Tuan Baron, mungkin pernah mendengar sepak terjangku di 3 kota besar di negara ini, bukan? Saat ini aku hanya menunggu pergerakan dari musuh-musuhku. Lagi pula, aku tidak suka menjadi pusat perhatian. Biarkan aku bebas menjalani banyak hal sebagai orang normal. Tidak menjadi pusat perhatian, tidak norak, tidak perlu dikawal dan ingin sesuatu yang alami. Dihina, dipuji secara wajar. Memiliki teman, musuh, dan banyak lagi. Jika aku menunjukkan identitasku, siapa yang berani memusuhiku? Maka dari itu, jangan membuat aku sulit di sini, Tuan Baron. Kata Joe berpesan, agar dia jangan diperlakukan secara istimewa. Baiklah jika begitu. Ini adalah kunci villa nomor 12 di top villa Quantum Entertainment ini. Villa itu sekarang milik Anda, Tuan muda. Kami juga akan memberikan kartu Diamond Member kepada Anda. Dengan kartu ini, Anda bebas keluar masuk di pusat perbelanjaan Quantum Jewelry, Luxury Clubs, Highland Park, pemandian air panas, hotel, dan lain sebagainya. Hanya ada beberapa orang saja yang memegang kartu ini. Mohon Anda terima. Selesai mengatakan itu, Tuan Baron pun langsung mengelurkan sekeping kartu berwarna ungu dengan lambang permata 3 dimensi kepada pemuda itu. Berikut dengan kunci villa nomor 12 yang mulai saat ini hanya dirinya yang berhak atas villa tersebut. Joe tersenyum, menerima pemberian dari Tuan Baron ini. Dia segera menerimanya, memasukkan ke dalam dompet miliknya, lalu segera memisahkan diri dari rombongan itu untuk segera kembali turun dari Highland Park ke Luxury Clubs. Sementara itu, Tuan Baron, Xavier, Eagle, Queiroz, Nick, dan Winsky hanya geleng-geleng kepala saja, memerhatikan pemuda itu yang kini hanya berjalan kaki saja. Aneh sekali, tuan muda yang satu ini. Ternyata kabar angin dari Star Hills yang kita dengar banyak benarnya, kata Nick kepada Tuan Baron. Benar juga katamu, Nick. Di saat orang-orang kaya di kota ini berlomba-lomba memamerkan kekayaan orang tua mereka yang tidak seberapa, tuan muda kita malah sangat bersahaja. Dan Eagle bahkan nyaris mempersulit dirinya sendiri ketika tiba di Luxury Clubs tadi. Ujar Tuan Baron sambil menendang betis lelaki tegap tinggi itu dengan sedikit perlahan. Hehe, hampir saja aku mendapat masalah besar, kata Eagle nyengir kuda. Ketika Joe sudah tidak terlihat lagi di balik tikungan, barulah mereka berjalan kembali ke arah mobil mereka, lalu langsung bergerak menuju kantor besar milik perusahaan Quantum Entertainment itu. Hong Kong, seorang lelaki setengah baya berambut jigrak tampak sedang memperhatikan sosok pemuda berkulit hitam. Beberapa foto di layar kamera mirrorless berwarna silver. Berulang kali dia memperhatikan sosok pemuda berkulit hitam legam yang terdapat pada kamera mini tersebut. Ketika dia sedang fokus, seorang lelaki yang sebaya dengannya langsung mendekati kemudian bertanya. Tiger Lee, kau tampak sangat serius. Apakah ada gambar wanita telanjang di gambar kamera itu? Tanya lelaki yang baru saja tiba. Jangan sembarangan bicara kau, Zeki. Aku baru saja mendapatkan kamera ini dari tuan besar kita. Di dalam ini ada foto milik Joe William yang berhasil diambil oleh beberapa orang suruhan mendiang tuan besar ketika berada di Metro City. Hanya saja, yang aku kenal kan adalah mengapa orang ini hitam sekali, kata Tiger Lee seolah-olah sedang bertanya kepada dirinya sendiri. Lee, kau kan pernah terlibat langsung dalam kolaborasi dengan Fardy ketika di Megaton dulu. Kau tentu tahu seperti apa Jerry William itu. Apakah dia lelaki berkulit hitam atau putih? Tanya Zeki yang memang tahu bahwa Tiger Lee ini memang pernah berada di Megaton bersama dengan Fardy dulu, walaupun tidak lama,
karena setelah mengurus segala keperluan untuk Fardi, Tiger Li ini langsung kembali ke Beijing, Cina untuk mengurus bisnis Tuan Adolf Miller yang berada di daratan sana. Itulah yang sangat mengherankan bagiku. Setauku adalah Jir ini bukanlah orang berkulit hitam. Tapi pemuda ini, kata Tiger Li sambil memijit keningnya. Apa kau sudah menanyakan kepada Tuanmu Besar Honor tentang kebenaran foto ini? Jangan-jangan anak buah yang diutus oleh mendiang Tuan Besar asal jepret saja. Yang penting dapat uang, iya kan? Kata Zeki pula, yang yakin bahwa kemungkinan terbesar adalah bahwa orang yang dikirim untuk memata-matai anak dari Tuan Besar keluarga William itu telah menipu tuannya demi uang. Apakah menurutmu ada yang begitu berani menipu Tuan Besar Adolf Miller? Bunuh diri itu namanya. Pasti ada yang tidak beres. Maksudmu? Zeki, coba kau berdiri di depan. Aku akan memotretmu. Siapa tahu kamera ini yang rusak. Pinta Tiger Li kepada rekannya itu. Zeki pun menurut lalu berpose seperti tiang jemuran lurus tanpa sening. Apakah itu gaya terbaikmu dalam berpose, Zeki? Tanya Tiger Li, melihat Zeki yang seperti menyangga tiang jemuran. Aku mana tahu. Sudahlah, kau tinggal cekrek. Beres. Rungut Zeki yang memang tidak bisa bergaya. Baiklah. 1, 2, 3. Cekrek. Foto pun berhasil diambil dan mereka berdua kini melihat ke arah layar kamera. Kamera ini tidak rusak, Li, kata Zeki sambil membungkuk memperhatikan ke arah layar kamera. Berarti aku curiga bahwa anak dari Jerry William ini tersengat petir di dalam kandungan. Makanya dia menjadi sehitam pantat kuali. Atau dulu ibunya ngidam serbuk kopi. Makanya begitu lahir, langsung memiliki warna seperti bangkai kapal selam. Hitam legam tanpa perperasaan. Kata Zeki yang asal jeplak saja. Begini sajalah, daripada kita hanya bisa menduga-duga. Bagaimana jika kita utus saja anak buah kita ke beberapa kota negara itu? Mungkin ini akan dapat mengurangi kepeningan yang kita hadapi. Kata Zeki lagi memberikan usul. Ada benarnya juga yang kau katakan itu. Baiklah, aku akan segera mengirim beberapa orang dari orang-orangku yang memang memiliki kemampuan khusus dalam hal melacak identitas. Kita akan lihat nanti seperti apa hasilnya. Kata Tiger Li, dia langsung bangkit dari sofa yang dia duduki sambil mengarah ke sebuah meja kecil di mana dia meninjau tersebut terhadap pesawat telepon. Dengan memutar beberapa angka, panggilan pun tersambung. Bagaimana, Li? Tanya Zeki. Bagaimana apanya? Apakah kau juga jadi mengirim mata-mata ke negara abjad itu? Harus. Jika tidak, apakah kau kira kita bisa memenangi pertarungan? Kenali musuhmu untuk memenangkan pertarungan, kata Tiger Li. Lalu enak saja dia meninggalkan Zeki yang hanya gorak-guruk kepala saja mendengar perkataan dari Tiger Li. Kepala orang-orang kuat yang 2 tingkat berada di atasnya. Hanya karena mereka sudah berteman sejak lama, makanya Zeki ini berani menyebut namanya saja ketika mereka bertemu. Halo semuanya,